Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjawab tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pada soal E2.8 dan E2.10. Di sini kami dari kelompok A dengan anggota 5 orang. Yang pertama, Aulia Rahma Az-Zahra dengan NPM terakhir 245. Yang kedua, ada Hangesti Intan Hartono dengan NPM 59. Dan yang ketiga, ada Deva Zelia dengan NPM terakhir 80. Yang keempat, ada Masaratul Holida dengan NPM terakhir 208. Dan yang kelima, ada Aulia Safitri dengan NPM terakhir 247. Pertanyaan 2E2.8a. Soalnya, the company decides not furnish check of consistent only the income sold the report on the income statement details as to revenue, cost of goods sold, and expense were omit. Pada dasarnya laporan laba rugi itu disusun untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan cara mengurai pendapatan dan berbagai beban yang timbul. Namun jika perusahaan hanya menyajikan angka laba bersih tanpa rincian lebih lanjut mengenai pendapatan, biaya pokok penjualan dan beban lainnya, hal ini tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut prinsip akuntansi yang diterima umum GAAP dan standar pelaporan keuangan internasional IFRS, laporan keuangan harus menyertakan informasi yang rinci agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dibandingkan perusahaan keterbukaan. Ini penting agar investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya bisa membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Tanpa rincian tersebut, analisis rasio profitabilitas menjadi sulit dilakukan. Soal 2.8b dijelaskan bahwa perusahaan melakukan transaksi pembelian peralatan sebesar 170.000 euro. Sebagian dibiayai selama tahun berjalan melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000 euro. Perusahaan saling hapus peralatan terhadap wesel bayar dan melaporkan aset tetap sebesar 60.000 euro. Pencatatan jurnal tersebut tidak sesuai karena peraturan dari IFRS dan GAAP menyatakan bahwa aset dan kewajiban tidak diperbolehkan untuk saling hapus kecuali adanya hak legal. Dalam laporan tersebut, perusahaan hanya melaporkan aset tetap sebesar 60.000 euro setelah menghapus nilai wesel bayar. Akibatnya, laporan keuangan menjadi kurang transparan dan akan membingungkan pengguna laporan keuangan tersebut. Masuk ke soal 2.8c. Disebutkan bahwa dalam laporan keuangannya, Weller melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000. Tidak ada informasi lain yang berkaitan dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait. Nah, hal tersebut tidak sesuai karena pada prinsip pengungkapan penuh harus mengakui sifat dan jumlah informasi yang dicakup dalam laporan keuangan, yang mana mencerminkan berbagai trade-off penilaian. Nah, dalam hal ini, dasar penilaian persediaan yaitu ada nilai realisasi bersih, serta metode yang digunakan dalam perhitungan biaya, seperti rata-rata tertimbang, FIFO, dan lain-lain yang mana juga harus dilaporkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan E2.8D. Perusahaan mengubah metode penilaian persediaannya dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Namun perubahan ini tidak disebutkan dalam laporan keuangan. Langkah perusahaan ini sangat tidak tepat karena menurut IFRS, perubahan metode persediaan barang dagang harus dilaporkan secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan karena dapat memengaruhi laporan keuangan dan keputusan pengguna laporan. Perusahaan juga harus menjelaskan dampaknya terhadap laporan laba rugi dan neraca. Di sini saya akan menjelaskan poin ke E29A. Soalnya, the president of Gonzales SPA used his expense account to purchase a new Suburban solely to personal use. The following journal entry was made. Miscellaneous expense 29.000 and cash 29.000. Permasalahannya, presiden menggunakan pengeluaran untuk keperluan pribadi tetapi dicatat sebagai biaya lain-lain.
Kesalahannya, biaya kendaraan bukan merupakan biaya bisnis dan tidak boleh dicatat dalam biaya lain-lain. Koreksi yang benar adalah miscellaneous expense atau biaya lain-lain sebesar 29.000 dan cash atau uang tunai sebesar 29.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 29D. Soalnya Mercedes inventory that cost 20.000 euro is reported on the statement of financial position at 90.000 euro. The expect selling price less estimate selling cost. The following entry was made to record this increase in value. Inventory sebesar 70.000, sales revenue sebesar 70.000. Masalahnya persediaan barang dagang yang berbiaya 620.000 tetapi dilaporkan sebesar 690.000 karena harga jual yang diharapkan. Kesalahan pendapatan harus diakui hanya saat persediaan terjual, bukan saat nilai estimasinya meningkat. Koreksinya tidak perlu di entry jurnal karena persediaan harus dicatat berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai realisasi bersih dan biaya. Pada soal 2.9c, perusahaan dituntut sebesar 500.000 euro oleh pelanggan yang mengklaim ganti rugi atas cedera yang tampaknya disebabkan oleh produk cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun demikian, perusahaan memutuskan untuk mencatat ayat jurnal berikut. Ayat jurnal yang dicatat oleh perusahaan telah benar, di mana ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, maka perusahaan berkewajiban untuk mengganti rugi produk yang cacat tersebut. Hal ini dapat dicatat sebagai jurnal yang sudah tertera di PowerPoint, yaitu kerugian atas gugatan hukum terletak pada debit dan liabilitas gugatan hukum terletak di kolom kredit. Kerugian atas gugatan hukum juga dapat dicatat sebagai beban kerugian. Kasus seperti ini termasuk ke dalam measurement dan expense recognition. Hal ini dikarenakan kerugian tersebut menyebabkan perusahaan mengukur kembali transaksi yang memengaruhi keuangan perusahaan. Sedangkan dalam prinsip expense recognition dapat dijelaskan bahwa kerugian tersebut termasuk ke dalam beban untuk mengganti rugi kepada pelanggan. Dalam soal 2.9d, karena tingkat harga umum meningkat selama tahun berjalan, Gonzales menetapkan bahwa ada beban penyusutan peralatan lebih rendah sebesar 16.000 euro dan memutuskan untuk mencatat dalam akun terkait. Dilihat dari jurnal yang telah dicatat oleh perusahaan tersebut, ayat tersebut telah benar pencatatannya. Dilihat dari jurnal tersebut, yaitu beban penyusutan terletak pada kolom debit dan akumulasi penyusutan terletak dalam kolom kredit. Peningkatan harga umum dapat dicatat sebagai penyusutan sehingga pencatatan ayat jurnalnya sudah benar. Kasus seperti ini termasuk ke dalam expense recognition karena ayat jurnal tersebut mencatat tentang beban penyusutan yang dimana termasuk ke dalam expense. Masuk ke soal 2.9e, disebutkan bahwa Gonzales meragukan apakah aset tak berwujud bisa menghasilkan uang dalam kasus likuidasi. Oleh karena itu, goodwill yang timbul dari transaksi pembelian selama tahun berjalan dan dicatat pada 800.000 dihapuskan dengan pencatatan jurnal sebagai berikut. Yaitu ada saldo laba sebesar 800.000 terletak pada sisi debit dan goodwill sebesar 800.000 terletak pada sisi kredit. Nah, dalam kasus Gonzales tersebut, ayat jurnal tidak sesuai dengan prinsip akuntansi karena penghapusan goodwill seharusnya dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi, bukan langsung mengurangi saldo laba. Sehingga jurnal yang sesuai yaitu beban penghapusan goodwill pada saldo laba sebesar 800.000. Selanjutnya 2.9f. Disebutkan bahwa oleh karena adanya diskon besar-besaran, peralatan sebesar 200.000 diakuisisi dengan biaya sebesar 155.000. Berikut ini jurnal yang dibuat. Terdapat akun peralatan di sisi debit sebesar 200.000,
Lalu terdapat akun kas pada sisi kredit sebesar 155.000 dan pendapatan pada sisi kredit sebesar 45.000. Nah, pencatatan jurnal kurang tepat karena peralatan harus dicatat sebesar biaya perolehannya, bukan sebelum diskon. Sesuai dengan prinsip biaya, aset dicatat berdasarkan biaya aktual dan diskon mengurangi harga aset, bukan diakui sebagai pendapatan. Sehingga pencatatan jurnal yang sesuai adalah peralatan pada kas, yaitu sebesar 155.000. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan E2.10a. Beban penyusutan gedung untuk tahun tersebut adalah 60.000 yen. Karena nilai gedung meningkat selama tahun tersebut, pengendali keuangan atau controller memutuskan untuk membebankan beban penyusutan tersebut ke laba ditahan, alih-alih ke laba bersih atau net income. Berikut adalah entry jurnal yang dicatat. Retained earnings di debit sebesar 60.000 yen, accumulated depreciation building di sebelah kredit sebesar 60.000 yen. Menurut saya, keputusan pengendali keuangan tidak tepat sebab beban penyusutan tidak dapat dibebankan langsung ke laba ditahan karena beban penyusutan dianggap beban operasional yang harus dicatat di laporan laba rugi terlebih dahulu, yang kemudian akan berdampak ke laba bersih yang nanti akan dipindahkan ke laba ditahan. Lalu pertanyaan E2.10b. Bahan baku dibeli pada 1 Januari 2022 seharga 120.000 yen dan jumlah ini dicatat dalam akun inventory. Pada 31 Desember 2022, harga bahan tersebut naik sebesar 141.000 yen, sehingga entry jurnal perusahaan sebagai berikut. Inventory di sebelah debit sebesar 21.000 yen, gain on inventories di sebelah kredit sebesar 21.000 yen. Pendapat saya, keuntungan tidak dapat diakui sebelum persediaan dijual, sesuai dengan pendekatan biaya yang dianut dalam akuntansi. Dalam pendekatan ini, pencatatan kenaikan nilai aset tidak diperbolehkan. Selain itu, prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan hanya dapat diakui apabila manfaat ekonomi dari transaksi tersebut dipastikan akan mengalir ke perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Saya akan membahas soal E2.10 pada poin C sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Divangelia dengan NPM terakhir 080. Pertanyaannya adalah perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa. Saham tersebut memiliki nilai pari sebesar 135 yen dan nilai wajarnya sebesar 450 yen. Menurut saya, pencatatan yang dilakukan perusahaan ini tidak sesuai karena perusahaan ini mencatat peralatan dengan nilai pari saham sebesar 135 yen. Seharusnya perusahaan mencatat peralatan sebesar nilai wajarnya sebesar 450 yen, bukan dari nilai pari saham. Pada pencatatan tersebut terjadi selisih antara nilai wajar dan nilai pari saham sebesar 315 yen yang seharusnya dicatat atau ditambahkan sebagai agio saham pada bagian kredit. Berikut ini adalah pencatatan jurnal yang seharusnya di mana peralatan berada di sebelah debit sebesar 450 yen dan modal saham di sebelah kredit sebesar 135 yen dan agio saham di sebelah kredit sebesar 315 yen. Selanjutnya adalah soal poin D, di mana selama tahun berjalan, perusahaan menjual peralatan tertentu dengan harga 235 yen, mengakui keuntungan sebesar 69 yen. Oleh karena kontroler percaya bahwa peralatan baru akan diperlukan dalam waktu dekat, ia memutuskan untuk menangguhkan keuntungan dan mengamortisasi selama umur manfaat peralatan baru yang dibeli. Menurut saya, keputusan kontroler tidak sesuai karena kontroler perusahaan ini membuat keputusan mengenai keuntungan tidak akan dicatat langsung saat penjualan, tapi akan dicatat sedikit-sedikit selama masa pemakaian peralatan baru.
Nah, sebenarnya keuntungan sebesar 69 yen ini harus segera atau langsung diakui pada periode terjadinya transaksi dan tidak boleh ditangguhkan dan diamortisasi karena transaksi sudah selesai, pembayaran sudah diterima, dan keuntungan sudah pasti didapat. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Berikut adalah pembenaran jurnalnya, di mana kas berada di sisi debit sebesar 285 yen, peralatan di sebelah kredit sebesar 216 yen, dan pendapatan keuntungan di sebelah kredit sebesar 69 yen. Berikutnya adalah soal poin E, di mana pesanan sebesar 61.500 yen telah diterima dari pelanggan atas persediaan barang dagang. Pesanan ini akan dikirimkan pada 9 Januari 2022, dan berikut adalah pencatatan jurnalnya. Menurut saya, pencatatan jurnal tersebut salah atau tidak sesuai karena perusahaan ini dapat pesanan sebesar 61.500 yen di tahun 2021, padahal barang baru akan dikirim pada 9 Januari 2022. Tapi perusahaan ini sudah mencatat sebagai penjualan di 2021 saat barang tersebut belum dikirimkan. Jadi penjualan sebesar 61.500 ini tidak boleh diakui di tahun 2021 karena barang belum dikirimkan. Di tahun 2021 seharusnya dicatat sebagai uang muka penjualan, baru diakui sebagai penjualan saat barang dikirimkan di tahun 2022. Berikut adalah jurnal yang seharusnya di tahun 2021 saat terima pesanan dan barang belum dikirim. Jadi, piutang usaha berada di sebelah debit sebesar 61.500 dan uang muka penjualan berada di sisi kredit sebesar 61.500. Pada tahun 2022, saat barang sudah dikirim, uang muka penjualan berada di sisi debit sebesar 61.500 dan penjualan di sebelah sisi kredit sebesar 61.500. Berikut itu adalah video pembahasan soal E28 sampai E210 dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.